Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sylvia Dewi Kumalasari, STMT, sebagai dosen mata kuliah manajemen asuransi. Hari ini kami izin mempresentasikan hasil analisis studi kasus kami mengenai penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut, studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Boleh di next? Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Ajeng Meise, yang kedua ada Widya Nur Hidayah, lalu ada Syalesya Widyaningrum, ada Ainun Nafisah, Hendra Adinata, dan saya sendiri sebagai moderator hari ini di Tauliasar. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nata, dan Nata dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dita. Saya akan melanjutkan latar belakang masalah. Fenomena asuransi ganda dalam pengangkutan barang seperti yang terjadi pada kasus PT Santos Jaya Abadi menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Muatan kopi yang diasuransikan oleh pemilik barang kepada PT Aksa Indonesia ternyata juga diasuransikan oleh pengangkut ke PT Buana Independen tanpa saling mengetahui. Ketidaktahuan ini menghambat penerapan prinsip kontribusi sejak awal dan menyulitkan pelaksanaan subrogasi saat terjadi klaim. Akibatnya, terjadi ketimpangan tanggung jawab, di mana PT Aksa menanggung beban klaim lebih besar dari porsi yang seharusnya. Selain aspek teknis, kasus ini memperlihatkan adanya moral hazard dan asimetri informasi, diperparah dengan kekosongan regulasi terkait kewajiban pelaporan polis ganda. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman dan penegakan prinsip asuransi yang lebih adil, transparan, dan efisien. Boleh next. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Sini rumusan masalah yang pertama, bagaimana tanggung jawab masing-masing perusahaan asuransi dalam kasus asuransi ganda atas objek pengangkutan laut. Yang kedua, bagaimana penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam penyelesaian klaim asuransi yang melibatkan dua penanggung atas objek yang sama. Yang ketiga, apa saja hambatan hukum dan praktis yang muncul dalam penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi, serta bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya. Lalu tujuan yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dalam situasi asuransi ganda pada pengangkutan laut. Yang kedua, untuk mengevaluasi penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi dalam penyelesaian klaim ganda, serta dampaknya terhadap prinsip indemnitas. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kendala penerapan prinsip tersebut dalam praktik, serta memberikan rekomendasi solusi hukum dan manajerial yang relevan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ica. Ica, silakan. Baik, terima kasih Nata. Selanjutnya yaitu ada identifikasi kasus dan permasalahan. Kasus ini tuh melibatkan asuransi ganda atas kiriman kopi milik PT Santos Jaya Abadi yang diasuransikan oleh pemilik ke Aksa dan oleh pengangkut ke ABI tanpa saling mengetahui. Jadi saat barang hilang karena penggelapan sopir, Aksa membayar klaim lalu menuntut pengangkut untuk melalui subrogasi. Namun karena barang juga diasuransikan oleh ABI, sehingga muncullah konflik soal pembagian tanggung jawab. Prinsip kontribusi dan keabsahan subrogasi ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan juga kejelasan hukum dalam asuransi pengangkutan barang. Ready next. Selanjutnya itu ada kronologi kejadian. Yang pertama itu pengirim kopi dari PT Santos Jaya Abadi ke Jayapura diasuransikan oleh pemilik ke Aksa dan oleh pengangkut ke ABI, di mana polis ABI juga mencantumkan pemilik sebagai tertanggung tambahan. Dalam perjalanan, sopir truk membawa kabur barang dan tidak dapat dihubungi, sehingga barang dinyatakan hilang. Jadi PT Santos Jaya Abadi mengajukan klaim ke Aksa dan dibayar penuh oleh Aksa. Lalu Aksa melakukan subrogasi untuk menuntut pihak ketiga atas kerugian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ainun Nafisa. Untuk selanjutnya ada tanggung jawab hukum dari para pihak.
Kalau dari PT Aksa Indonesia bertanggung jawab sebagai penanggung dari pemilik barang. Dalam polis yang ditandatangani terdapat klausul jaminan terhadap kehilangan, pencurian, dan penggelapan, termasuk oleh pihak ketiga atau karyawan yang telah dipercaya. Kalau dari PT ABI memiliki tanggung jawab yang setara karena juga menjamin objek yang sama, meskipun melalui polis yang diterbitkan kepada pengangkut, karena polis tersebut juga menyebut PT Santos Jaya Abadi sebagai tertanggung tambahan, maka tidak ada alasan hukum untuk menghindari kewajiban dalam membayar klaim. Pengangkut PT Transporindo Agung Sejahtera memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu pada pasal 188 dan 189 yang menyebutkan bahwa perusahaan angkutan bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian dalam pengangkutan. Kalau dalam konteks ini, pengangkutan gagal mengawasi supirnya, yang kemudian menyebabkan kerugian atas muatannya. Lalu selanjutnya ada penerapan prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi merupakan prinsip dalam hukum asuransi yang berlaku apabila terdapat 2 atau lebih polis asuransi yang menanggung risiko yang sama atas objek yang sama dan waktu yang sama. Dalam kasus ini, nilai pertanggungan dari PT Aksa adalah sebesar Rp219.417.000. Sementara pada PT ABI sebesar Rp275.800.000. Untuk total nilai pertanggungannya itu menjadi Rp495.217. Dengan menggunakan rumus proporsionalnya itu yang pertama ada kewajiban PT Aksa itu senilai Rp99.731.535. Kewajiban PT ABI senilai Rp121.815.375. Namun kenyataannya PT ABI hanya membayar 50% dari klaim, yaitu senilai Rp109.959.957.050. Sedangkan PT Aksa menanggung sisanya. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan beban pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan prinsip kontribusinya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng Meisa. Oke, baik. Terima kasih, Widya. Selanjutnya di sini ada prinsip subrogasi, yaitu hak penanggung menggantikan posisi tertanggung untuk menuntut pihak ketiga setelah klaim dibayar pada pasal 284 KUHD, yaitu yang berbunyi jika penanggung telah membayar ganti kerugian kepada tertanggung, maka penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak yang dimilikinya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian itu. Lalu, dalam kasus PT Aksa ini, prinsip ini tidak dapat diterapkan secara utuh karena pihak yang hendak dituntut yaitu PT Transporindo Agung Sejahtera juga telah mengasuransikan barang tersebut ke PT ABI. Hal ini menjadikan pengangkut bukan lagi sebagai pihak ketiga, melainkan sebagai pihak yang turut menanggung risiko. Oleh karena itu, subrogasi ini menjadi tidak relevan dan penyelesaian ini dilakukan melalui kontribusi antar penanggung. Next. Boleh di next. Lanjut di sini ada faktor permasalahan dari internal dan eksternal. Yang pertama ini ada dari faktor internal. Permasalahan ini muncul karena kurangnya transparansi dari pengangkut yang menutup polis tambahan tanpa memberi tahu pihak terkait. Lemahnya koordinasi antar perusahaan asuransi yang menyebabkan tumpang tindih polis serta pembagian klaim yang tidak sesuai dengan proporsi nilai pertanggungan. Hal ini mengakibatkan beban klaim tidak terbagi adil dan merugikan salah satu penanggung. Lalu yang kedua ada faktor dari internal, yaitu tidak adanya regulasi yang mewajibkan pelaporan polis ganda serta belum tersedia sistem informasi nasional antar perusahaan asuransi membuat pertanggungan ganda sulit terdeteksi. Ditambah lagi tindakan penggelapan oleh supir sebagai resiko eksternal memburuk kondisi dan menyoroti lemahnya sistem manajemen resiko pengangkut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Salisa. Baik, terima kasih Ajeng. Untuk selanjutnya adalah solusi permasalahan.
Untuk solusi internalnya yaitu yang pertama, terapkan prinsip kontribusi secara proporsional sesuai nilai pertanggungan masing-masing penanggung. Yang kedua, ada tegaskan batasan prinsip subrogasi agar tidak salah sasaran ketika pihak yang dituntut juga pemegang polis. Yang ketiga, wajibkan transparansi pelaporan polis tambahan oleh pengangkut dalam perjanjian dan polis. Untuk solusi eksternalnya, yang pertama itu ada bentuk sistem informasi asuransi nasional terintegrasi untuk mencegah polis ganda. Yang kedua, perkuat regulasi tentang kontribusi subrogasi dan kewajiban pelaporan untuk mendorong kepatuhan dan literasi hukum industri. Boleh di next? Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, kasus asuransi ganda atas barang kiriman PT Santos Jaya Abadi menunjukkan lemahnya transparansi pengangkut dan koordinasi antar penanggung. Prinsip kontribusi tidak dijalankan secara adil dan subrogasi tidak berlaku efektif karena pengangkut juga merupakan pemegang polis. Masalah ini diperparah oleh kekosongan regulasi, belum adanya sistem informasi terpadu, serta kurangnya edukasi prinsip asuransi. Sarannya yaitu untuk perusahaan asuransi terapkan prinsip kontribusi secara proporsional. Untuk pengangkut, wajibkan pelaporan polis tambahan secara terbuka. Untuk regulator atau OJK, susun regulasi pelaporan polis ganda dan bangun sistem informasi asuransi nasional. Dan yang terakhir, untuk pelaku industri, tingkatkan literasi hukum dan prinsip dasar asuransi. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Echa. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen asuransi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.